Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ramlan SPD selaku Korwil Cam Titik Cilongok. Yang kami hormati Bapak Sumardi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pernasiti. Yang kami hormati Bapak Fatah Hidayat selaku Ketua Komite SD Negeri 2 Pernasiti. Yang kami hormati pengurus Komite SD Negeri 2 Pernasiti. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan wali murid SD Negeri 2 Pernasiti. Yang kami hormati rekan guru beserta karyawan SD Negeri 2 Pernasiti. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruang kelas 1 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sebagai moderator ingin membacakan susunan acara seminar pada siang hari ini sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan-sambutan, acara ketiga pemaparan isi materi, acara keempat sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sumardi SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Korwil Cam Titik Cilongok yang hari ini belum bisa hadir, mungkin nanti karena di siang ini Bapak Korwil baru ada pelepasan pengawas se-Kabupaten Banyumas yang purna tugas. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Komite beserta pengurus SD 2 Cilongok, SD 2 Pernasiti. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta atau perwakilan dari wali murid SD 2 Pernasiti yang saya banggakan, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru SD 2 Pernasiti yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah bahwa di siang hari ini kita bisa menghadiri seminar dengan tema budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, di acara siang hari ini yaitu seminar yang diselenggarakan oleh Ibu Nur Khotimah SPDI dalam rangka yang pertama yaitu sebagai guru penggerak angkatan 7
dengan adanya guru penggerak di SD 2 Pernasiti ini menambah wacana bagi kita, yaitu selaku Bapak Ibu guru, selaku pengurus komite, dan selaku wali murid. Dengan adanya guru penggerak ini, kita lebih maju selangkah. Belum semua sekolah memiliki guru penggerak. Baru kira-kira angkatan 1 kita di Cilongai hanya 1 guru, di angkatan 4 ada 5, dan di angkatan 7 ada 6 guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sekolah ini, kita lebih maju. Dan mohon doanya dari Bapak Ibu pengurus komite dan wali murid ini, di bulan ini itu ada perekrutan lagi guru penggerak angkatan 9 ya Bu, 9-10 yang diikuti oleh rekan-rekan saya. Di sini yang ikut adalah ada 3 guru. Mudah-mudahan mohon doanya sehingga nanti bisa diterima. Setiap tahun hanya ada 2 kali perekrutan, sehingga di sekolah ini dengan adanya guru penggerak, kita semua mengharapkan lebih maju dan lebih kreatif, karena guru penggerak ini dilatih selama 7 bulan. Setiap hari mengikuti kegiatan seminar dan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mendukung kemajuan di bidang pendidikan. Karena guru penggerak ini tidak hanya di SD saja, itu ada di TK atau PAUD, SD, SMP, dan SMA. Bapak Ibu yang saya hormati, dari nanti di materi seminar ini kita sudah diberi rambu-rambu, antara lain yaitu budaya positif, teori kontrol guru, kebutuhan manusia, dan keyakinan kelas. Nanti monggo nanti kita selaku peserta bila ada pertanyaan monggo nanti disampaikan kepada narasumber, dan nanti akan dicatat oleh notulen dan akan disimpulkan oleh moderator. Dan nanti saling memenuhi, monggo. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan materi yang ada di seminar ini. Dan kami selaku yang dituakan di sini mengucapkan terima kasih kepada pengurus komite, kepada wali murid yang telah hadir dalam kegiatan seminar ini. Ini sangat penting karena mendukung kegiatan di sekolah ini. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, bisa berbincang-bincang untuk meningkatkan kemajuan sekolah atau kemajuan putra-putri Bapak Ibu, sehingga bisa bersaing di tingkat paling tidak di tingkat kecamatan. Karena itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari perwakilan pengurus komite pada Ibu Wahyuwinati, disilakan. Saya memiliki Bapak Kepala Sekolah ya, saya minta abdulnya Ketua Komite ingkang tingkat tengah. Tapi tiada rotan akan pun berguna lagi. Pangapunten iki sedherek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazili amri wa muhdatsan lisani wa qawli membantu. Kepada Bapak Kepala SD Negeri 2 Penasipi yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Penasipi yang saya hormati, rekan-rekan komite dan juga wali murid, perwakilan dari wali murid yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, nikmat yang luar biasa banyaknya, ya, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kami dapat memenuhi undangan. Punten iki Mbak Ani, kula mendahului. Terima kasih yang banyak ya kepada pihak sekolah, terutama ini ada undangan khusus dari Ibu Nur ya. Kami diberi kesempatan untuk belajar ya di siang hari ini, untuk mengikuti seminar ya. Semoga ilmu yang nanti disampaikan oleh narasumber dapat kita serap ya, dapat kita amalkan ilmunya nanti ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat ya. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita menjadi umat yang dapat syafaat di yaumil akhir nanti ya. Kami mungkin tidak panjang lebar di Ibu Nur, karena mungkin nanti lebih banyak di materi ya. Tapi saya juga mau kepengen sharing, kepengen curhat ya tentang guru penggerak ini. Sebenarnya saya juga ingin sekali berbincang-bincang atau ngobrol dengan panjenengan yang sudah sudah mungkin selama berapa bulan ya, sampun ini sudah hampir 3 bulan menjalankan tugas sebagai seorang guru penggerak. Dan saya sedang mengikuti seleksi ini sebenarnya di angkatan 9, tapi kok kayaknya mendapat guru. Apakah saya mampu seperti itu ya? Karena di TK sendiri itu baru 1 Bu, di TK Jati Sabah itu ikut di angkatan 1. Kemarin angkatan 7 TK Jogol, tapi tidak lolos di wawancara. Iya, berarti Bundur itu hebat sekali ya ternyata, karena seleksi di guru penggerak luar biasa ya. Isinya saja dibatasi berapa karakter, minimal 500 karakter. Kalau Anwar niki Arab nulis kok sebanyak itu, kayaknya kudu mikir sing dawa kayaknya. Berarti Bundur hebat ya. Alhamdulillah di SD Negeri 2 Penasipi ada guru penggeraknya, itu luar biasa Bu. Soalnya sekarang tuntutan ya Bu, yang namanya sekolah kok ada guru penggeraknya, berarti insya Allah akan membawa kebaikan nantinya ya. Nah untungnya ya ke anak-anak kita ya Bu, ke anak didik kita, berarti tidak salah kita menyekolahkan di SD Negeri 2 Penasipi ya. Terima kasih Ibu Nur. Semoga ilmunya nanti dapat kita serap ya, dapat kita amalkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
masih disampaikan meningkat acara selanjutnya, yaitu acara inti pemaparan materi seminar pada siang hari ini kepada Ibu Nur Khotimah SPDI sebagai narasumber. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Komite Capsulomo, yang terhormat Bapak Komite, yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Bernasiti, yang terhormat Bapak dan Ibu tamu undangan, serta yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Bernasiti. Pertama, saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu di sini, menyempatkan waktu untuk bersama-sama menggali ilmu, untuk bersama-sama kita mengingatkan kembali sebenarnya untuk budaya positif semuanya sudah dilakukan, cuman kita kadang masih melupakan. Jadi kita akan mengingat kembali di sini, walaupun narasumber ya agak perlu mengingat kembali, bukan pinter-pinter banget seperti Mbak Win bilang. Yang kedua kalinya saya mohon maaf sekali kepada semuanya yang hadir karena kehadiran Bapak Ibu di sini jadi menghambat aktivitas yang ada di rumah. Yang tadinya mau healing ataupun mau bobok siang hari ini harus menghadiri acara seminar diseminasi budaya positif. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Semoga hari ini mendapatkan keberkahan bagi kita semuanya, mendapatkan ilmu untuk kita semuanya. Sebenarnya untuk seminar diseminasi budaya positif itu ada dan sudah ada sejak dulu, kurikulum dari dulu, kurikulum 16, kurikulum 2013, tetapi kali ini itu sudah benar-benar ditekankan oleh Mas Nadiem atau Menteri kita pendidikan itu lebih ditekankan karena budaya positif yang dulu kita itu lama kesini itu semakin bukan menghilang tapi tertutup, jadi perlu kita buka kembali. Seperti halnya budaya-budaya yang sudah kita zaman dulu, kalau saya itu termasuk 80-an atau 70-an itu masih ada kegiatan-kegiatan anak-anak yang kegiatan kita ya yang masih membuat menjadi suatu pendidikan buat kita. Tetapi sekarang itu tertimbun oleh HP atau tertimbun dengan kegiatan-kegiatan sekarang yang mungkin kurang baik, tetapi kurang bagi anak, kurang mengena dalam pendidikan. Nah, kali ini kita akan mencoba mendiseminasikan budaya positif bersama saya. Materinya dengan budaya positif, teori kontrol guru, kebutuhan manusia, dan keyakinan kelas. Kenapa hari ini? Apa wali murid ataupun yang lain perlu? Wajib. Jadi dari kami guru penggerak khususnya dan umumnya dari menteri itu wajib semua guru, walaupun semua guru ataupun orang tua harus tahu tentang budaya positif yang semakin hari, apalagi kemarin kita setelah mengalami pandemi ya, anak sekolah meninggalkan budaya positif, tidak begitu meninggalkan, tapi sekolah meninggalkan. Jadi mereka mengabaikan karena beberapa hal, diantaranya karena di rumah saja, terus adanya HP, internet yang membuat mereka terlupakan. Untuk kali ini maka diwajibkan bagi semuanya
itu harus menggerakkan baik seorang guru, wali murid, komite, dari kepala sekolah, lingkungan, semuanya itu menggerakkan. Jadi kalau kita digerakkan hanya di pihak guru saja, itu kayaknya itu beberapa persen. Jadi bisa 100% itu siapa saja yang akan kita terlibat di situ. Nah, di situ mari kita bersama-sama mencoba untuk membuka lagi budaya positif yang apa sih itu budaya positif dan bagaimana supaya kita tahu agar anak-anak kita itu kembali bergerak dan kita sendiri juga kembali bergerak. Tapi sebelumnya akan saya perkenalkan, nama saya Nur Khotimah SPDI dari SD Negeri 2 Pernasiti, Korwil Camcilongok Angkatan 7, CGP Angkatan 7, dengan pengajar praktek Singgih AJP SPD dari Purbalingga. Beliau adalah seorang guru di SMP Telkom. Dan yang kedua yaitu fasilitator saya bernama Bapak Puji Cahyobono yang berasal dari Malang. Mereka yang selalu mendampingi saya dan kita berkolaborasi bersama-sama untuk meningkatkan kegiatan dalam calon guru penggerak khususnya angkatan 7. Sebelumnya saya akan menanyakan, apakah Bapak dan Ibu guru atau yang hadir di sini setuju dengan pernyataan yang ada di bawah yang di sini? Menghukum dapat mendisiplinkan anak, memberikan hukuman positif seperti menghafalkan Undang-Undang 45, misalnya dia melanggar, atau menghafalkan suratan pendek, atau menyapu, itu kan hukuman positif. Itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba, apakah ini Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Kita menghukum itu dapat tidak sih mendisiplinkan anak? Tidak. Yang satu itu tidak. Siapa yang berpendapat? Mbak Termini, coba. Apakah Bapak dan Ibu guru setuju dengan pernyataan ini? Kalau yang pertama, penghukuman dapat mendisiplinkan anak, itu saya kurang setuju. Karena sistem pendidikan sekarang untuk mendisiplinkan anak tidak harus dengan hukuman. Terus yang kedua, pemberian hukuman positif seperti menghafal undangan dan meningkatkan disiplin anak. Kalau yang kedua ini bisa iya, bisa tidak. Kalau yang ketiga, memberikan penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ini setuju. Tuh, menurut pendapat saya. Terima kasih. Siapa lagi, monggo? Ya, Ibu. Kalau menurut saya, apakah Bapak dan Ibu guru setuju dengan pernyataan ini? Nomor satu, penghukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, menurut saya juga kalau hukuman untuk anak yang melakukan kesalahan malah akan menambah anak itu menjadi berani. Terus ya beban. Yang kedua, pemberian hukuman positif seperti menghafal Undang-Undang 45 dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya itu bagus juga, karena
bisa memberikan anak untuk belajar lebih baik. Terus yang ketiga, memberi penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju karena itu jadi anak menjadi semangat untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih sangat bagus. Siapa lagi monggo? Ayo, Bu Win. Terkait dengan pertanyaan apakah Bapak dan Ibu guru setuju dengan pernyataan ini ya? Yang pertama mungkin saya setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala dan Bapak Tengah ya. Karena yang namanya hukuman itu kan anak dari hukuman kan intinya sudah seperti negatif seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya penghukuman itu tidak mutlak dapat mendisiplinkan anak ya, malah anak nanti akan merasa jiwanya tertekan ya. Untuk pemberian hukuman positif, nah mungkin itu nanti boleh dijelaskan Ibu. Iya, yang namanya hukuman positif apakah ada seperti itu ya? Nah, kalau menurut saya mungkin lebih ke arah memotivasi anak seperti itu ya, dengan tidak tidak diberi hukuman lah seperti itu ya. Terus memberikan penghargaan berupa hadiah, mungkin reward ya, mungkin kalau ini mungkin saya setuju ya, karena anak terkadang dengan motivasi ini mereka akan menjadi lebih semangat, mungkin lebih tergerak untuk meningkatkan belajarnya seperti itu. Mungkin dari saya cukup seperti itu saja. Terima kasih bagus sekali. Monggo siapa lagi yang mau? Cukup. Mbak Rian? Cukup. Terima kasih. Terima kasih sekali. Dari pernyataan ini kita bisa melihat apakah menghukum dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberikan hukuman positif seperti menghafalkan Undang-Undang 45 dapat meningkatkan disiplin anak, dan memberi penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini nanti akan pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab dan kita kupas satu persatu pada berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan membuat suatu permainan. Monggo silakan. Permainan yaitu masing-masing itu dibagi kertasnya. Setelah dibagi kertas, coba Bapak Ibu menulis satu benda yang sangat berarti atau berharga atau mungkin rahasia buat kalian. Tulis dulu kecil saja di kertas yang sudah dibagi. Apa saja benda boleh. Perasaan boleh. Boleh. Perasaan boleh. Apa saja yang pokoknya berarti atau berharga. Yang berharga uang dan berarti itu kalau uang bermanfaat juga. Setelah menulis, genggam pada salah satu tangan, genggam seerat-eratnya. Setelah genggam, coba teman sebelah untuk membuka dengan cara apapun. Misalnya merayu, ayo dong buka, boleh. Mengancam, kalau tidak dibuka, boleh. Ataupun yang lain agar dapat membuka tangan Anda. Coba, silahkan kalian ya masing-masing yang itu coba untuk membuka. Coba. Ada yang menyerahkan dengan senang hati ya. Ada yang menyerahkan, ada yang sulit dibuka.
terjadi setelah digenggam? Apa yang terjadi? Diminta genggaman itu sama teman kamu, apa yang kalian rasakan? Coba Mbak Putri. Perasaannya ya agak kecewa, marah karena punya aku loh. Kok diambil paksa lagi? Ya, paksa. Oke, bagus sekali. Ya, siapa lagi monggo? Bu. Monggo. Ya, perasaannya bagaimana? Perasaannya yang pasti marah pasti. Iya. Ketika apa yang sudah menjadi hak kita kemudian diminta ataupun direbut secara paksa. Ya, bagus sekali. Terus siapa? Monggo. Iya, jelas itu gambaran kalau mempunyai kita, hak kita ataupun milik kita diambil secara paksa, itu otomatis perasaan kita terluka ya. Kadang tidak hanya perasaan memaksa, kadang ada yang mencakar, ya kan? Sambil itu tidak ada perasaan, badan kita juga akan merasa terluka. Nah, itu hak anak juga seperti itu, Bapak Ibu. Hak anak juga seperti itu. Tidak perlu Bapak. Oh, kamu harus seperti ini. Kamu harus seperti itu. Kamu harus seperti bapak kamu yang jago tenis, nah, misalnya. Atau kamu harus seperti tetangga kita sebelah yang jago taekwondo, mungkin itu tidak seperti itu. Dan kita semua sebenarnya sudah tahu kalau kita dipaksa tidak mau. Nggih, apa betul? Begitu pula anak kita. Begitu pula anak kita. Walaupun dirayu, diancam, ujung-ujungnya itu tidak akan menimbulkan hal yang positif, malah justru negatif. Misalnya, kenapa kamu serakah? Kan saya takut, misalnya diancam. Dari sikap takut itu akan tumbuh benih-benih hal yang negatif pada anak. Kejiwaannya ataupun tingkah lakunya anak itu sendiri. Mungkin bapak ibu di rumah juga seperti itu. Misalnya anaknya suruh mencuci piring, dia nonton TV. Tidak hanya bapak ibu, saya juga kadang nonton TV terus, kan seperti itu ya. Tidak lambat, tapi kita dengan hentakan suara yang menghentak. Nah, anak kadang itu tidak. Kadang aku kan pinginnya anak kan ada kebebasan tersendiri. Dia kadang bisa mengatur diri sendiri. Oh, aku ya nantilah aku mau nonton TV ini sampai selesai. Tapi kita seorang orang tua itu kadang memaksakan mereka. Iya kan? Nah, itu perubahan paradigma teori yang harus kita harus kita mulai rubah. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi kontrol guru mengontrol murid. Guru itu mengontrol murid dalam segi ataupun itu guru ataupun orang tua itu kadang mengontrol kita berlebihan. Padahal dia itu mempunyai hak seperti bapak ibu. Misalnya punya suami dikontrol berlebihan bagaimana? Nah, makanya di sini saya juga ingin bapak ibu tidak hanya bapak ibu guru yang mengetahui, juga wali murid tahu bahwa seorang anak itu bagaimana sih, sikapnya itu bagaimana. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Kamu mempunyai bapak ibu guru atau ibu bapak, kamu tolong dong, nanti ayah kamu marah. Aku dong nilainya yang bagus, nanti saya dimarahi kepala sekolah loh. Kan anak merasa bersalah. Aduh, ibu guru saya atau ibu saya nanti kena marah ayah kalau saya tidak melakukan suatu hal. Itu teori kontrol kita. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif
dan bermakna. Itu ilusi bahwa semua positif, yang efektif seperti yang tadi. Umatan yang positif, kalau kamu kena hukuman menyapu, itu kan umatan positif. Menurut kita selama ini itu bermakna. Seperti yang Bapak Ibu tadi, kalau kita menghafalkan Undang-Undang Dasar 45 itu suatu yang baik, itu hanya ilusi. Padahal anak tidak semua seperti itu. Nah, yang seterusnya bahwa semua orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Ini jelas-jelas kita keseharian itu merasa saya ibu kamu, saya guru kamu, kamu harus seperti ini. Gitu betul. Nah, ini yang harus kita rubah, bahwa mereka juga mempunyai hak seperti ibu, seperti kita semua, seperti guru, dan mereka itu pada hakikatnya semua anak itu tidak bodoh. Semua anak itu sudah mempunyai benih, sudah mempunyai sudah mempunyai bibit dari diri sendiri. Kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua itu hanya menumbuhkan, tidak perlu kita itu misalnya ini teori dari Ki Hajar Dewantara, kita itu tidak perlu memaksa mereka. Misalnya kita menanam padi, kita tidak memaksakan mereka akan tumbuh jagung, tetapi mereka juga akan tumbuh padi. Lah, apa tugas kita? Kalau seperti itu nanti anak dibiarkan. Nggak seperti itu. Maksudnya di sini kita sebagai orang tua atau guru mengontrol mana hal-hal yang positif kita tutup, kita kembangkan. Sedang hal-hal yang positif, yang negatif kita tutup. Nggak mungkin kita merubah orang itu semudah yang kita inginkan. Begitu. Yang teori perubahan paradigma teori kontrol pada kegiatan guru atau kita sebagai orang tua. Selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Apabila kita menjadi stimulus respon, kita mencoba merubah orang berpandangan sama dengan kita. Ibu, bapak, guru, atau kita semua merubah. Kamu harus nilainya 100 hari ini. Kamu harus jadi orang ini. Padahal kita berusaha memahami pandangan yang teori kontrolnya. Kita harus berusaha, bukan kita itu merubah orang, merubah anak kita. Anak kita itu menjadi orang yang sama seperti pandangan kita. Aku kepengen anaknya cita-cita jadi dokter. Gak seperti itu. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mempunyai anak mungkin cerdas, tapi dia pengen, orang tua yang pengen jadi dokter atau pengen jadi insinyur. Padahal dia itu mempunyai pandangan lain. Aku kepengen hanya sebagai seorang guru misalnya. Kita memahami, nggak perlu kita memaksakan kamu pinter ini. Itu yang selama ini kita lakukan. Kamu nilai matematika harus 80. Harus 80. Kita memaksakan. Tetapi kita tidak bisa memahami kenapa sih anak kita 80. Loh, kamu sudah saya leskan, kamu sudah ini. Nah, itu yang kadang kita memaksakan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku buruk selama ini Bapak Ibu sama anak-anak pasti kayaknya masih berlaku. Itu suatu kesalahan. Tapi tidak kita mengetahui semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun buruk mungkin mereka mempunyai tujuan. Jadi kita tanya dulu. Misal kalau Bapak Ibu di sekolah anak datang terlambat, wah ini buruk ini. Kalau selama ini kan ini nggak baik, langsung dihukum. Itu cara yang
tidak baik, kurang efektif, ataupun bapak ibu, ayo cuci piring, dari tadi anaknya tidur atau nonton TV, bapak ibu tidak menanyakan, kenapa sih kamu diperintah, tapi lo betah. Padahal mereka kadang terlambat, tidak hanya bangun pagi, tidak hanya malas, kadang sudah dari sana pagi, tapi di tengah jalan macet. Nah, itu kan kita perlu tahu, oh berarti anak ini sebenarnya sudah berusaha. Ataupun anak kita yang sedang mengerjakan sesuatu di rumah, kenapa sih kamu? Oh ini lagi main, ada temannya, mungkin dia ini menghormati temannya, ya sekedar waktu yang tidak terlalu lama kita. Oh iya, kenapa sih? Nah, itu perlu kita tahu bahwa semua perilaku, walaupun itu perilaku buruk, itu ada tujuan. Mereka, anak-anak kita itu tidak langsung begini. Saya mengambil pensilnya teman. Kamu tadi katanya di sekolah mengambil pensilnya teman. Kenapa? Mungkin dia nggak punya pensil. Nah itu kembali ke orang tua. Iya, aku yang kurang perhatian. Sebenarnya kan seperti itu. Guru yang ada di sekolah tidak menanyakan kenapa kamu mengambil pensilnya teman, langsung. Itu juga sangat tidak baik untuk anak kita. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada hakikatnya, selama ini orang lain bisa mengontrol saya. Pada hakikatnya, yang hanya bisa mengontrol diri Anda adalah Anda sendiri. Contohnya yang tadi kita lakukan, ketika menggenggam. Kalau kita mau menyerahkan dengan sukarela, ya silakan. Kan kontrol diri sendiri. Tetapi kalau kita mau mempertahankan, ya kita tetap pertahankan. Apapun itu yang terjadi itu mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada hakikatnya kita semua tidak bisa mengontrol orang lain, walaupun itu anak kita sendiri, karena mereka itu mempunyai bakat sendiri dari dalam. Jadi kita tidak bisa mengontrol kamu harus seperti ini, nggak bisa. Mereka malah tertekan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk, jangan itu ya, ini terbiasa ibu-ibu ini. Ayolah, ayo gopak, nggak mau pokoknya, paksa saja. Lah itu, walaupun itu, wah ini untuk kebaikan anak. Oh, kan kita kadang kita ngomongnya untuk kebaikan anak kita. Tapi ternyata setelah saya belajar itu tidak baik untuk anak. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan saat bujukan anak, membujuk anak gagal. Tapi kita harus berkolaborasi. Kita ketika membujuk anak gagal, tolong kamu kerjakan ini. Bagaimana kita berkolaborasi? Cerita. Ini seperti ini seperti ini. Nah, kita akan menciptakan. Oh iya, anak ini maunya mengerjakan PR-nya di ruang tamu. Nah itu caranya seperti itu. Tidak kita memaksakan. Ayo cepat, kerjakan. Enggak. Coba. Nah kita harus berkolaborasi dengan hati ke hati. Enggak harus kita memaksa. Model berpikir menang dan kalah. Seperti tadi kita ada permainan, kalau tidak bisa membuka, kamu kalah, kamu menang. Itu sudah stimulasi respon yang perlu diperbaiki. Maka model berpikirnya harus menang supaya lebih semangat. Jangan, wah kamu yang kalah. Sama baik itu di sekolah ataupun di rumah atau di mana saja. Kalah. Dari kata kalah, mungkin yang mengucapkan kata kalah itu hanya sekedar kata kalah, tapi yang merasakan itu menyakitkan katanya. Lah, di situ
itu kita mulai berbenah untuk teori kontrol. Nah, ini yang akan kita bahas tentang apa itu budaya positif. Coba saya ingin mengetahui apa sih budaya positif. Pak Rian silahkan, Mbok Nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Guru tentang budaya positif itu. Menurut saya budaya positif adalah budaya yang mampu melahirkan sesuatu yang baik terhadap dirinya maupun pada lingkungan sekitarnya. Itu. Ya, bagus sekali. Monggo, silakan Bu Sul. Monggo. Apa itu budaya positif? Menurut kami, budaya positif itu adalah suatu kegiatan yang biasanya dilakukan secara terus-menerus dan itu nanti akan menumbuhkan suatu karakter yang baik. Sekali semuanya jawabannya bagus sekali, semua jawabannya sangat mengena. Apa itu budaya positif? Bapak dan Ibu, bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Kalau budaya positif sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini budaya positif. Kalau kita ada di sekolah, kita menyelesaikan di sekolah. Juga kita, apakah di rumah perlu budaya positif? Memerlukan. Di mana saja kita itu memerlukan budaya positif agar anak itu bisa menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Disiplin positif tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid apabila di sekolah, apabila di rumah antara orang tua dan anak. Penerapan disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri, tanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi menerapkan budaya atau kebiasaan yang positif, tetapi tanpa sogokan, hadiah tidak perlu, ataupun ancaman nanti kamu nilainya jelek, ataupun hukuman yang lain, tetapi karena kesadaran sendiri, oh ya ini jamnya sholat, saya harus sholat. Oh ya ini rumah ini kelas kotor, rumah kotor harus dibersihkan, tanpa perlu kita mengancam. Tapi selama ini kita masih memerlukan ancaman ya Ibu Bapak ya? Iya. Kita memerlukan ancaman, bahkan sogokan. Nanti ya, tak belikan es krim, betul? Dibelikan es krim. Nah, nanti kita akan apa? Jalan-jalan, asal rumahnya bersih. Nah, itu berarti kita belum menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk anak itu sadar. Mereka tidak akan sadar kalau belum mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kesadaran dari diri kita sendiri itu berarti kan, oh iya waktunya sholat, waktunya apa? Uang kotor dibersihkan. Ada orang kita harus bersalaman.
itu menumbuhkan itu perlu waktu, karena mereka juga mempunyai kebebasan, mereka juga mempunyai hak, dan kita itu tidak perlu besok kelas 5 kamu harus sudah ini, nggak perlu seperti itu, nanti malah menekan anak. Ini disiplin positif. Setelah kita mendapatkan nilai disiplin positif, maka akan berdampak pada nilai-nilai kebajikan, membawa murid pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sekarang itu Merdeka Belajar sangat dianjurkan untuk profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jelas kita ini harus menumbuhkan anak-anak kita itu untuk beribadah, intinya. Kalau di sini berkebinekaan global seperti kita kalau di sekolah membiasakan anak itu upacara di hari Senin, bergotong royong pun sekarang anak mulai memudar ya, tidak seperti kita waktu dulu itu anak apa sekarang bu guru itu nangis. Nah, tapi kadang kalau dulu kamu kenapa sih, kita tanya dulu, kita apa dulu baru matur ke bu guru, ataupun di rumah seperti itu. Soalnya mereka nggak mau adiknya nangis mah. Nah, itu sudah mulai merubah karakter anak seperti itu. Hari ini kita mulai di profil pelajar Pancasila itu sudah kita angkat kembali bahwa gotong royong, anak yang mandiri. Sekarang waktu dulu saya SD bisa mencuci sendiri ya. Sekarang kayaknya kuliah pun kayaknya di laundry. Kalau sekarang, karena apa ya itu kita dari rumah sudah kasihan lah, inilah itu sudah seperti itu. Dan Bu, itu kan sudah zamannya. Ya makanya kita harus tahu, walaupun itu zamannya, kita jangan tergerus oleh zaman. Soalnya kedepannya anak kita itu akan jadi apa kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Syukur jadi orang yang hebat. Kalau yang tidak terbiasa, lebih kasihan lagi. Ini Bapak Ibu. Terus bernalar kritis. Jadi kalau ada anak yang bernalar kritis, takon, ke apa, itu suatu anak yang mungkin mempunyai kecerdasan yang lebih. Bapak Ibu jangan ajak aku selama ini kita punya anak baik fisik, padahal anak itu malah bernalar kritis. Tanya apa yang harus, berarti anak ini mempunyai penalaran yang lebih baik, kreatif. Lah, maka dari itu untuk kreatif itu apa saja? Bu, anak saya itu HP-an terus, misalnya TikTok-an terus. Lah, bagaimana menumbuhkan, coba kamu TikTok-an yang bermanfaat seperti apa? Ibu tak pengen ngerti. Kan kita bisa mengarahkan. Walaupun 1, 2, 3 kali TikTok-an yang mungkin yang tidak berguna. Nah, tapi kita bisa menyamarkan ke yang lebih baik. Oh iya Bu, saya mau ini ketika belajar. Jadi teman melihat, oh iya TikTok-an kalau sinau, oh iya TikTok-an kalau membuat lagu atau yang lain. Itu anak-anak yang mulai kreatif. Dan kita harus menumbuhkan seorang orang tua atau bapak, ibu, guru di sekolah. Dari situ akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah disiplin positif
membangun budaya positif di sekolah sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas itu sama seperti tata tertib. Insya Allah saya sudah membuat keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, khususnya untuk yang agama. Pelajaran materi pelajaran saya membuat keyakinan kelas. Itu yang membuat anak. Kalau tata tertib yang membuat bapak ibu guru. Kalau misalnya keyakinan kelas, anak membuat sendiri. Silahkan. Kamu itu pengen apa sih di dalam kelas ini supaya kamu kelasnya nyaman, aman, kamu seneng. Ada yang, Bu, bawa makan minum boleh nggak? Boleh. Berarti keyakinan kelas itu harus ada peraturannya, harus ada bawa makan minum. Kalau anak itu tidak membawa makan atau dan minum, berarti anak itu melanggar keyakinan kelas sendiri. Ada lagi, Bu, Bu itu anak suka mengganggu. Berarti apa, Bu? Karena keyakinan kelas itu rambu-rambunya kita harus menggunakan kalimat yang positif. Kalimat positif, kalau kalimat negatif jangan menggunakan jangan nakal, itu tidak. Berarti harus kasih sayang sesama teman. Begitu diarahkannya itu seperti itu. Kalau kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas. Lah, mereka itu membuat sendiri. Bu, aku kepingin kelas ini anak-anak, terutama anak perempuan, kadang anak laki-laki untuk piket malas kan. Membuat piketnya harus sesuai. Kadang ada yang piket hari Senin, aku piket di Rabu iki. Lah itu mereka tidak suka. Jadi di situ, setelah membuat keyakinan kelas, mereka, oh iya kita harus ini dikerjakan atau kita yakini. Setelah kita yakini dalam hati, kan membuat sendiri. Jadi anak itu tidak terpaksa. Mau nggak? Setelah saya tanya, mau nggak kalian menjaga kebersihan kelas? Mau, siap. Mau nggak kalian membawa makan dan minum? Mau nggak kalian berdoa? Mau nggak? Berarti itu sendiri, kita tidak memaksakan. Lah, untuk itu setelah itu seharusnya ditampang supaya anak-anak itu tahu bahwa kamu hari ini melanggar. Kalian itu nggak perlu marah-marah anak yang melanggar keyakinan kelas. Wah, ini harus kamu yang sekarang piket. Kan sudah tahu, tidak perlu marah-marah. Kalian cukup mengingatkan. Kalau tidak mau, bu guru mengingatkan, pegang tangannya, ambil sapu, suruh nyapu. Oh begitu. Nggak perlu marah-marah. Karena selama ini kita segala sesuatunya ya masih menggunakan otot. Jadi marah. Padahal anak juga mempunyai kebebasan. Lah, setelah ada keyakinan kelas itu, maka akan tumbuh disiplin positif. Contohnya yang keyakinan kelas atau disiplin positif, masuk tepat waktu, memakai seragam, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Itu contohnya. Mereka membuat sendiri. Bu, ada teman aku kalau ditanya sama aku gak mau. Berarti aku kepengen ketemu teman senyum. Ya ada. Anak kan berbeda-beda ya, Bu. Ada anak sekolah kita kalau hari Senin kok pakai kaos olahraga. Soalnya pas olahraga misalnya itu kayaknya nggak enak dipandang mata. Itu harus menggunakan seragam ya, Bu. Ya, Bu, terserah. Silakan. Itu anak yang membuat dan mereka itu tahu bahwa kita di kelas kita itu memerlukan apa sih supaya kelas kita aman, nyaman dan mudah untuk belajar. Ya. Tapi di samping itu kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar orang, kebutuhan dasar murid. Satu yaitu bertahan hidup.
mereka berbuat sesuatu itu mempunyai tujuan. Satu, untuk bertahan hidup. Bertahan. Misalnya, contohnya waktu itu kelas 5 Irdo. Itu ayahnya meninggal ya. Waktu itu ayahnya meninggal, dia itu sudah pulang diambil. Tapi dia itu nggak mau. Setelah pemakaman dia kembali lagi ke kelas. Dia nggak mau, dia itu ingin bertahan di sini, bertahan untuk belajar. Dan kita itu nggak perlu memaksakan, oh itu bisa pulang, nggak perlu. Oh, mungkin dia itu ingin mempertahankan saya ini seperti ini. Cara bertahan hidupnya itu, saya takut ketinggalan, saya takut apa, mungkin seperti itu. Ataupun dia itu mempunyai keinginan, terusan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu sangat penting buat anak didik anak kita semua. Kita itu kadang walaupun bukan anaknya ya, kadang kalau misalnya sudah kesini lebu, kayak anak sendiri. Jadi anak itu kayak merasa walaupun di sekolah itu ini ibu saya. Seperti tadi ketika di kelas 5, saya mengajar tadi di kelas 5, itu ada salah satu anak, Bu, katanya kalau di sekolah ibunya berbeda dia, berarti boleh curhat dong? Boleh. Nah, dan mereka itu curhat. Nah, saya itu, oh berarti ya bagus. Ada yang curhat, Bu ini Bu, apa tadi? Singkatan apa sama bu gurunya yang malah tidak tahu. Apa tadi Bu Yud? Apa ya? HTS. Oh ya, Bu tahu ya? Ini Bu ini cerita curhat sudah terus ya. Bu tahu nggak ini HTS? Ya, HTS apa? Yang satu Bu itu namanya hubungan tanpa status. Waduh, gurunya kalah ya. Nah, itu mereka merasa diterima, jadi mereka itu terus curhatnya lebih melebar. Ini seperti ini. Mereka kayak kepada ibunya sendiri mungkin kalau di rumah. Itu seperti itu tadi. Terus kita juga memberikan kebebasan silahkan. Dia mau seperti yang tadi Irdo mau pulang silahkan, mau tetap di sini silahkan, tidak perlu kita memaksakan. Terus kita juga jangan lupa memberikan kesenangan, bahwa mereka juga memerlukan kesenangan, baik belajar, tidak harus itu ini seperti ini. Kesenangan itu malah diutamakan untuk kita semua, Bapak Ibu. Kadang kita juga harus bercermin ya. Tidak hanya anak, tidak hanya kita, tapi anak. Aku mau rumah yang gawe baik, pengen kasir. Begitu pula seorang anak kita. Kesenangan dan penguasaan. Mereka ingin menguasai apa? Kadang anak kita ya sedang bermain di ruang kotor. Padahal mereka ingin membuat sesuatu, misalnya membuat membuat mainan dari dedaunan atau dari apa. Ingin menguasai, yang ingin membuat seperti ini. Ataupun kadang anak kita megang HP, cari yang lain-lain itu. Karena mereka itu pada hakikatnya ingin menguasai HP di sini apa baik. Aku pengen buka dia kayak apa, buka dia kayak apa, buka dia, semua dipencet. Semua dia ingin tahu. Lah, itu karena mereka ingin menguasai ilmu yang mereka inginkan. Lah, apa teorinya? Ini teori kontrol guru. Iya. Teori kontrol guru itu ada berapa?
ini sampai istirahat. Gitu betul? Lah, itu menghukum. Jadi semua kesalahan pasti dihukum. Baik bapak ibu yang di rumah juga orangnya zaman dulu seperti itu ya, agak keras-keras ya. Terus membuat orang merasa bersalah seperti itu tadi. Tolong dong. Jadi anaknya terus merasa bersalah. Ini tekanan batin tersendiri. Terus sebagai teman. Jadi ini yang patut bapak ibu atau bapak ibu di rumah itu gimana? Sebagai teman. Ketika mereka membuat kesalahan, dirangkul. Kenapa sih kamu seperti ini? Coba. Oh iya, itu kemarin seperti ini. Diceritakan dulu. Itu sebagai teman. Mendengarkan dia bercerita sama kita. Tidaklah terus setelah itu mungkin kalau sebagai teman kan terus dia curhat, iya bu ini seperti ini. Nah, itu yang harus kita mulai kembangkan. Pemantau itu kalian misalnya seorang guru ditulis, baca ini terlambat jam 5, nggak mau berangkat, nggak pikir, itu ditulis semua. Hanya memantau, diterima catatanmu ini. Nah, itu sebagai pemantau. Terus ada lagi sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita harus mengetahui apa kelemahan dia, apa kekurangan dia, apa yang dibutuhkan. Nah, itu teori kontrol seorang guru atau bapak ibu di rumah. Monggo mau menggunakan yang mana? Ada yang suka kalau sekarang itu ya manajer atau sebagai teman itu paling efektif. Kalau manajer itu kita tahu, oh berarti anak ini kenapa nggak mau berangkat sekolah? Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Apa yang dia inginkan? Itu harus tahu. Dan kita harus memberikan kalau sebagai manajer. Dan kalau sebagai teman kita harus memberikan, oh ini yang baik ya. Seperti kita berkata kepada teman, tidak menghukum. Oh ini kamu salah, ini udah salah. Itu sudah kita untuk teori kontrol dulu seperti penghukum itu sangat tidak efektif untuk masa-masa sekarang atau seterusnya. Nah, untuk membuat itu semua efektif, maka kita memerlukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Terdiri dari menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Menstabilkan identitas, contohnya, misalnya ada anak berbuat salah, membuang sampah sembarangan atau ngompol, ya, kalau di rumah ya, kita tanya, menurutmu itu perbuatan benar apa salah? Gak perlu kita marah-marah dulu. Dia supaya berpikir kritis, supaya dia itu tahu. Menurutmu itu perbuatan salah apa tidak? Boleh sayang, boleh kakak, boleh apa terserah. Supaya dia itu merasa nyaman untuk berkata. Iya, jangan bocah kowis. Nah, sekarang enggak. Menstabilisasi. Oh, salah ibu misalnya. Nah, terus kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa alasan kamu melakukan itu? Misalnya terlambat atau ngompol atau berbuat tadi malam aku nggak pipis. Nah, misalnya atau terlambat. Iya bu, saya terlambat soalnya semalam saya nonton TV sampai kemalaman. Jadi saya lupa terus nggak pipis jadi ngompol. Nah itu memvalidasi tindakan yang salah. Tanyakan kenapa kamu itu berbuat salah. Nggak perlu kita marah. Terus menanyakan keyakinan.
tahu Bu. Nah kalau pipis di kasur kan mencuci sendiri. Mau melakukan, mau silakan lakukan. Begitu pula kalau di sekolah menanyakan keyakinan, tahukah kamu peraturan di sekolah? Kamu misalnya datang terlambat, tahu Bu Guru bagaimana? Tidak boleh datang terlambat. Nah, terus apa yang akan kamu lakukan kalau kamu datang terlambat? Kita tanyakan. Saya tidak akan mengulangi lagi. Itu perlu dengan kesabaran. Tidak perlu selama ini kita marah sama anak kan? Nah, kita menghukum. Kita memberikan hadiah. Jadi anak itu tergantung dengan hadiah loh. Kadang ada anak yang seperti itu. Karena dia itu, aku kepengen ini hanya satu, menginginkan, bukan kesadaran, menginginkan hadiah, menginginkan ujian, menginginkan nilai yang baik. Itu bukan kesadaran. Kalau anak yang menyadari, oh, aku harus nilai yang baik, jadi aku harus belajar. Nah, disitulah disiplin positif perlu kita jalankan di setiap renung, di setiap kegiatan baik di sekolah, di rumah, di masyarakat. Jadi anak itu terbiasa. Karena terbiasa itu jadi tidak terasa karena sudah membudaya. Contohnya Bapak Ibu sholat. Waktu kecil kita sholat, males lama-lama kita sudah. Sekarang kalau nggak sholat kita merasa ada yang salah apa yo aku yo sih ngapa? Oh ya sholat. Jadi kita merasa sadar sendiri, nggak perlu kita nggak perlu suami kita atau orang tua kita itu kan misalnya enggak, tapi kita sudah menyadari sendiri. Begitu pula ketika kita menggunakan pakaian, menggunakan apapun, ataupun kita kadang berbicara kepada orang lain, terus orang lain gimana? Apa sih ya? Aku tadi ngomong apa yang salah? Ya kan? Nah, itu karena kita sudah menyadari diri sendiri. Kesadaran disiplin positif pada diri sendiri, bagaimana berbuat sopan santun kepada orang lain. Nah, terima kasih. Begitu pemaparan dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu hebat semuanya. Tepuk tangan. Jadi untuk ice drinking mari kita membuat Bapak Ibu nanti menirukan saya ya. Kalau saya bilang bebek, Bapak Ibu bebek. Kalau kambing, kambing. Oke? Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Ada berapa bebek? 6. 10. Ayo. 6. Betul apa salah? Seharusnya menirukan ada berapa bebek. Berarti sudah konsentrasinya panas ya. Kan tadi kalimat perintahnya menirukan bebek, 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 ayam, 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 bebek, ayam, bebek, ayam. Ada berapa bebek? Yang menirukan ya ada berapa bebek. Bukan ayamnya ada 6. Nah, supaya kita lebih fresh lagi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Tapi sebelumnya mungkin ada sesi tanya jawab. Monggo. Ya, terima kasih disampaikan. Demikian tadi pemaparan tentang diseminasi budaya positif untuk narasumber Bu Nur Fatimah
sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, monggo kami persilakan untuk Bapak Ibu peserta seminar. Ada yang mau mengajukan pertanyaan, monggo. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang disiplin positif. Mohon penjelasannya, apakah kami selaku wali murid atau orang tua siswa perlu mengetahui disiplin positif? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya ingin tanyakan kepada Bu Nur untuk disiplin positif supaya di sekolah dan di rumah itu bisa berjalan beriringan. Itu siapa saja yang terlibat dan masing-masing yang terlibat itu memiliki peran apa saja? Oke, terima kasih. Selanjutnya, monggo. Mengapa teori kontrol guru menghukum itu tidak tepat yang dilakukan oleh guru, padahal ada anak yang melanggar tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah atau melanggar kesepakatan kelas yang dibuat bersama antara guru dan siswa. Oke, sampai Pak. Sama ya. Terima kasih. Pertanyaannya sungguh luar biasa. Monggo Bu, untuk pertanyaan-pertanyaan dibaca yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu apakah selaku wali murid perlu mengetahui disiplin positif? Apakah selaku wali murid itu perlu mengetahui disiplin positif? Nah, di sini itu kerjasama atau kolaborasi yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita tumbuhkan. Disiplin positif itu tidak hanya di sekolah, tetapi di masyarakat, di rumah, di mana saja itu diperlukan disiplin positif supaya anak itu mudah untuk melakukannya. Jadi seorang orang tua pun harus ikut serta, tidak hanya seorang guru yang ada di sekolah. Masyarakat di lingkungan pun ikut serta. Kalaupun kita mempunyai lingkungan yang kurang sehat, maaf ya, apa yang terjadi pada anak-anak kita? Ataupun di dalam rumah, salah satu anggota keluarga kita yang kurang disiplin, itu juga akan mempengaruhi sikap anak tersebut. Contohnya, kalau salah satu yang ada di dalam rumah, anaknya bangunnya malas, itu akan berdampak ketika berangkat sekolah. Berdampak di sekolah kan? Begitu pula di masyarakat. Temannya sudah mulai bermain, dia masih tidur, ditinggal teman-temannya. Anaknya sudah, tadi aku sudah pulang ambil ikan di sana, sudah mancing, dia bangun karena kurang disiplin. Jadi semua pihak itu wajib tahu dan harus tahu bersama-sama membudayakan disiplin positif agar anak kita itu mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Begitu? Terima kasih ya. Terima kasih ya. Untuk pertanyaan yang kedua, monggo.
Disiplin positif supaya berjalan bersama antara di rumah dan sekolah. Peran siapa saja yang terlibat? Oke, kembali lagi sebenarnya agak sama, cuma perannya itu gimana. Kalau kita di dalam sekolah, siapa saja yang terlibat? Satu, otomatis di dalam sekolah ada kepala sekolah, bapak ibu guru, semua yang ada di sekolah itu termasuk pegawai sekolah, terus teman semuanya juga harus mendukung dalam kegiatan disiplin positif. Baik yang kelas 1 mendukung kelas 2, saling mendukung. Itu di dalam lingkungan sekolah. Komite, wali murid, lingkungan di sekitar kita. Coba kalau Bapak Ibu melihat kembali lingkungan di sekitar kita, lah anak kita nggak akan seperti itu. Tidak, kita harus tetap lingkungan juga kita harus jaga supaya mereka membiasakan bersikap positif di rumah juga. Ya begitu berdampak kembali. Terus Bapak Ibu guru perannya itu apa saja kalau di sekolah? Di sekolah misalnya seorang kepala sekolah mungkin, misalnya seorang kepala sekolah memberitahu kita sebagai guru, ini peraturan besok anak itu coba untuk membuat disiplin positif. Itu berasal dari kepala sekolah. Nanti guru melaksanakan, anak menindak lanjuti. Lah anak bercerita sama ibu di rumah, ibu besok berangkatnya harus tepat waktu. Ibunya yang membawa bekal, misalnya biasanya jam 7, yang penting kamu jam 7, besok enggak, ibu harus jam 6:30 udah di sekolah misalnya. Berarti ibunya pun harus ikut bergerak, ikut berpartisipasi. Oh aku masaknya ini kasih, Menkon anak membawa bekal. Begitu pula di lingkungan sekitar, anak-anaknya misalnya yang senang main HP di tetangga sampai malam, lingkungan sekitarnya kita kondisikan supaya anak-anak kita itu ada jamnya untuk mengaji, ada jamnya untuk belajar. Nah itu juga kita bersama-sama untuk mengkondisikan. Begitu Ibu Dwi. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa teori untuk guru menghukum itu tidak tepat? Teori menghukum untuk guru itu tidak tepat. Karena apa? Secara otomatis menghukum itu apa Ibu? Bapak Ibu, menghukum itu sesuatu yang menyakitkan. Itu sudah poin 1. Kalau anak itu merasakan sakit, itu samanya sudah menghukum. Walaupun itu hukuman positif, tetap menghukum. Gini apa betul? Dia itu harus bekerja keras menghafalkan. Saya harus menyapu, padahal tadi udah nyapu, begitu. Saya harus berkeliling lapangan, nah, padahal saya capek. Itu hukum itu sudah jelas itu menyakitkan buat anak. Jadi secara langsung, biasanya itu secara langsung ataupun tidak langsung, anak itu akan down, akan segi kejiwaannya itu akan berubah. Aku dihukum, ada yang langsung mengucapkan kalau anak yang sudah besar, ini itu semuanya diucapkan, ya kan biasanya seperti itu. Bapak guru kaya, seperti itu. Dia itu melampiaskan bahwa kejiwaannya itu mulai itu down, turun itu secara tidak langsung dan akan membekas pada anak. Waktu dulu kita ada kedatangan tamu juga pernah ya Ibu ya, Bapak Ibu dulu. Oh saya pernah diajar Bapak itu Bu, itu saya pernah ditendang ya Bu ya, itu akan membekas. Dan selamanya anak itu sekarang sudah jadi orang hebat, datang ke SD sini. Kan kalau zaman dulu kan emang keras ya Bu ya. Itu emang kontrol itu masih keras. Kan membekas dan yang
kesini dia udah jadi orang hebat, itu mengatakan seperti itu. Bapak ibu saya ini pernah diajar bapak ini, tapi saya itu ditendang. Coba bayangin. Lain kalau kita memberi bekas-bekas yang indah, yang baik, yang nyaman, itu akan lebih baik untuk mereka, untuk kehidupan selanjutnya. Gitu. Jadi teori menghukum itu adalah sesuatu yang sangat kurang tepat untuk anak-anak kita. Walaupun itu kembali lagi hukuman yang positif, anak itu kadang merasa tertekan. Saya untuk menulis, saya tidak akan mengulangi lagi. Sampai nangis ada kan dia anak itu, walaupun itu positif. Coba nanti kalau dia itu dihukum menulis seperti itu, tulisannya indah, tapi pada sisi lain dia itu merasa tertekan. Harus tulis, harus ini, tidak seperti temannya, harus santai. Jadi kita pun harus mulai mengerti perubahan-perubahan pada anak kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan supaya anak kita itu tumbuh sesuai kodratnya, seperti halnya Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro pada filosofi Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan bahwa anak itu tumbuh sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kodrat yang sudah ada pada diri kita. Dan kita sebagai guru, sebagai orang tua itu hanya menumbuhkan. Dan kita memberikan menyamarkan yang negatif. Tidak mungkin kita buang. Dia itu punya watak keras misalnya ya. Kadang kita mempunyai murid atau anak yang keras. Itu kita tidak bisa membuang supaya lembut seperti lembutnya ibu, enggak. Tapi kita hanya menyamarkan supaya tidak terlihat keras. Ini bagaimana? Dan kita sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu sesuai dengan zamannya. Oh anak kita hari ini kita masa sekarang anak itu kayaknya lagi musim HP, musim bermain lato-lato apa itu ya Bu? Apa lato-lato itulah yang tek-tek itu enggak apa-apa silakan. Tetapi kita juga harus mengawasi itu gimana sih? Nah, biarkan tumbuh dengan zaman. Biarkan ini berbahaya, mau ini jangan makan ini, mau ini jangan ini. Kalau begitu anaknya malah tambah takut, tertekan begitu. Itu sesuai Ki Hajar Dewantoro. Karena kami itu sudah beberapa modul. Pada modul 1 saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala sesuatu kekuatan kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan, agar mereka selamat. Dua kodrat yang tidak baik kita selamat, punya kodrat anak keras supaya selamat kita tuntun. Nah, dan kita dan kebahagiaan setinggi-tingginya dan mencapai kebahagiaan. Belum tentu dia jadi dokter misalnya akan bahagia, belum tentu ya Bu. Walaupun karena dia itu nggak ingin jadi dokter misalnya. Jadi kita mulai sekarang tidak, kamu harus nilainya segini itu enggak. Kalau kurikulum merdeka, kembali lagi kita jadi sedikit membahas kurikulum merdeka bahwa anak itu mempunyai kemerdekaan. Terus kadang orang tua ranking berapa? Itu sudah tidak ada. Terus tidak ada nilainya kamu berapa? Sudah tidak ada. Biarkan mereka mau menilai misalnya nilai matematika 50, nilai seni 100, berarti ini anak kodratnya ini di seni. Dia mempunyai
ini kurikulum merdeka. Tidak harus masa sulit dia matematika dan biaya 5. Biarkan jadi nanti dia itu kedepannya mendapatkan kebahagiaan loh. Aku ada di sini dengan bahagia karena aku mempunyai bakat sendiri dan ibu harus mengimbangi ya ini itu sesuai jalan itu pada modul 1.1. Nah yang kedua yaitu nilai-nilai guru penggerak ya, belajar tentang nilai-nilai guru penggerak. Salah satunya berpihak pada murid. Sebenarnya ini di kurikulum merdeka juga kita harus berpihak pada murid. Apa sih murid maunya? Bu, saya sudah mulai melaksanakan. Bu, ini kan pertama nonton dulu ya. Iya, nonton apa ya? Yang pendidikan tidak boleh. Kita mengarahkan. Bu, ini supaya itu kita membuat pertanyaan bersama-sama. Kita arahkan saja. Begitu. Jadi kita berpihak, tidak kita yang mengatur anak-anak. Biarkan anak maunya apa. Kita sesuaikan dengan kondisinya. Terus inovatif. Kita berinovatif sebagai guru, kolaboratif. Saya selalu berkolaboratif dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan hari ini berkolaboratif dengan Bapak Ibu semuanya. Terus reflektif dan mandiri. Kita mencoba mandiri dalam segala hal. Belajar sesuatu yang belum kita ketahui harus kita belajar. Tidak ada kata terlambat. Terus peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Kita sebagai guru penggerak di sini diharapkan bisa memimpin pembelajaran di sekolah, di kelas, di mana saja. Terus menjadi coach sebagai guru lain, yaitu sebagai sesama guru. Kadang kita bersama-sama, Bu, ini kita saling share untuk bertukar pengalaman atau memberikan informasi. Mendorong kolaborasi, kita berkolaborasi bareng-bareng seperti yang kita lakukan hari ini. Terus mewujudkan kepemimpinan murid. Kita mewujudkan murid itu pengen apa, Bu, aku pengen jadi ini. Ya kamu lakukan seperti ini, kita dorong. Terus menggerakkan komunitas praktisi seperti kemarin kita sudah lakukan membuat paguyuban yang kita sudah melakukan kebersihan lingkungan sekolah. Itu salah satunya. Karena guru penggerak itu mempunyai visi, yaitu visi guru penggerak itu mewujudkan metode apresiatif inquiry dengan menggunakan tahapan baca, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Contoh, saya itu kepengen pertanyaannya, kenapa sekolah kita kurang indah? Ini saya sudah membuat pertanyaan, terus ambil pelajaran. Oh, berarti ini saya harus seperti ini. Kita mempelajari. Terus gali mimpi, saya bermimpi sekolah ini indah, sekolah ini rindang, banyak bunga, seperti itu, seperti sekolah yang lain. Itu mimpi saya itu. Semoga Bapak Ibu juga bermimpi seperti saya. Terus jabarkan rencana. Saya merencanakan, ayo kita membuat tahap pertama, kita bersihkan dulu. Jabarkan rencana, terus atur eksekusi. Terus tahap berikutnya kita eksekusi, yaitu membuat kebersihan sekolah bersama-sama. Itu salah satu visi guru penggerak. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu semuanya. Maaf apabila saya selama ini banyak kesalahan dalam berbicara atau berkata, karena itu semata-mata kesalahan saya. Dan apabila itu ada kelebihan, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu pada seminar kali ini. Dan mohon maaf sekali lagi, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
sampaikan. Demikian tadi pemaparan materi tentang diseminasi disiplin positif. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, untuk siang ini kita mendapatkan ilmu yang baru tentang disiplin positif. Kita beri aplaus untuk narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Nur, selamat berjuang, semoga sukses selalu. Untuk meningkat acara selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.